Gugusan bintang ini merupakan salah satu nikmat. Carikan seorang anak, biar aku turunkan ilmu sihirku kepadanya. Allah pertama membuka surah ini dengan sumpah. Dan Allah itu Tuhan yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum pemirsa, sahabat Al-Quran. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam acara Menyelami Rahasia Al-Quran, dan kita sudah sampai di Surah Al-Buruj ya. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk selalu belajar ya, menyelami rahasia-rahasia yang ada di balik surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Baik, kita akan bahas tentunya dengan Ustadz Zamak Syarif Hasbullah LCMA. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersemangat untuk memberikan ilmu kepada kita semua untuk selalu belajar menyelami rahasia Al-Quran. Sahabat Al-Quran, surah Al-Buruj ini adalah surah ke-85 ya, yang memiliki 22 ayat. Di sini memiliki arti gugusan bintang ini ya Ustadz ya. Boleh Ustadz jelaskan terlebih dahulu sebenarnya makna dari gugusan bintang ini apa sih Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudari Qori dan seluruh sahabat Al-Quran, surah Al-Buruj ya, nama ini diambil dari ayat pertama, was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang. Apa sebenarnya makna dari gugusan bintang ini? Gugusan bintang ini adalah bintang-bintang yang tersusun, yang membentuk satu bentuk tertentu, yang kemudian gugusan itu dipahami punya atau memiliki isyarat ataupun pesan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan awal musim atau apa-apa yang akan terjadi. Jadi kalau kita sering juga sebut rasi bintang atau gugusan bintang ya. Jadi ini di masa lalu tentunya orang sangat dekat dengan segala hal yang berkaitan dengan perbintangan ini. Karena kalau mau mengetahui mana arah angin, mau mengetahui di mana utara, selatan, itu tinggal lihat bintang di malam hari, tahu dia. Oh, bintang ini menunjukkan di sinilah posisi utara, di sini posisi selatan dan sebagainya. Nah, di masa saat ini tentunya karena sudah dengan peralatan yang lebih canggih, ada kompas dan sebagainya, kita sering sekali abai ya. Dulu orang-orang yang melakukan perjalanan dengan kapal, navigasi kapal juga harus menguasai bintang-bintang. Tahu dia, artinya arah angin, juga tahu ini musim apa yang akan datang. Semuanya berkaitan dengan gugusan bintang tadi. Jadi dengan kata lain, gugusan bintang ini merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengannya kita tahu musim, dengannya kita tahu arah angin, dengannya kita tahu banyak hal ya, sehingga bagi kita zaman sekarang yang mungkin kurang memperhatikan gugusan bintang tersebut ya, kita sedikit banyak kadang-kadang kurang mensyukuri karena kita jarang berinteraksi langsung dengan bintang dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi memang ini ada ilmunya sebenarnya. Ada ilmunya, iya. Perbintangan, tapi bukan zodiak ya Ustaz. Ya, kan? Kalau anak-anak zodiak nih. Ya. Tapi ini adalah ilmu perbintangan yang menunjukkan tanda-tanda alam. Betul. Ya. Memang ini adalah tanda-tanda yang diberikan oleh Allah kepada manusia seperti itu. Baik. Nah, kemudian tema dari surah Al-Buruj ini sendiri apa nih Ustaz? Iya, kalau kita perhatikan dari awal hingga akhir surah yang terdiri dari 22 ayat ini, Allah ingin gambarkan dalam surah ini orang yang beriman selalu dihadapkan dengan ujian. Ya, kadang-kadang ujian itu sampai dengan ujian bahkan hilangnya nyawa orang-orang yang beriman. Diuji dia karena keimanannya.
Nah, untuk itu lewat surah ini Allah ingin menguatkan orang-orang beriman, khususnya dari umat Nabi Muhammad, bahwasanya apa? Ya, untuk mencapai kemenangan itu proses yang cukup panjang. Bahkan kadang-kadang yang menang sudah meninggal, barulah prinsip dan ideologi yang diperjuangkannya menang di saat dia sudah tidak ada lagi. Nah, karena kan begini, kalau zaman sekarang banyak kemenangan itu orientasinya pada kekayaan, harta. Nah, tetapi ingin digambarkan bahwasanya perjuangan yang sebenarnya adalah perjuangan ya memperjuangkan ideologi dan keimanan. Dan itu nanti akan kita lihat ada satu kisah yang diabadikan dalam surah Al-Buruj ini tentang sekelompok orang beriman yang kemudian dibakar hidup-hidup di dalam parit, yang kemudian dikenal dengan istilah Ashabul Ukhdud. Mereka tak bergeming walaupun dipaksa untuk meninggalkan keyakinan mereka. Kenapa? Karena mereka tahu Allah adalah Tuhan yang benar, Islam adalah agama yang benar, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang bisa memalingkan mereka dari hal tersebut. Luar biasa sekali, menarik sekali nih kisahnya ya Ustaz. Jadi untuk memperjuangkan keimanan kita itu malah sampai seumur hidup begitulah. Betul, ya, betul, ya. betul. Jadi harus tetap menjaga teguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selanjutnya kita akan membahas isi dari ayat-ayat yang di dalam surah Al-Buruj ini ya, sahabat Al-Quran ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-9 ini adalah tentang azab bagi ashab Ukhdud. Nah, ini tadi yang sebelumnya sudah disampaikan juga oleh Ustadz ya. Ini boleh dijelaskan lebih lanjut Ustadz, ini azabnya ini seperti apa nih Ustadz? Ya, baik. Kalau kita melihat pembuka surah sebelum masuk ke cerita kepada ashabul ukhdud. Ukhdud artinya parit. Ashab artinya orang yang membuat parit. Jadi dikisahkan bahwasanya dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, dan ini merupakan bagian dari umatnya Nabi Isa alaihissalam. Setelah Isa diangkat ke langit, baru kejadian ini terjadi. Waktu itu ada seorang raja yang zalim, di mana raja tersebut mengklaim dirinya adalah Tuhan. Dan raja ini tidak berkuasa sendirian. Bersamanya ada tukang sihir yang merupakan kepercayaannya. Hanya saja ya, ahli sihir ini sudah masuk usia uzur, sudah tua, sehingga dia berpesan kepada raja, carikan seorang anak biar aku turunkan ilmu sihirku kepadanya. Ya, dialah jadi penerusku. Karena aku sudah tak lama lagi. Nah, ketika itu didapatilah adalah seorang anak muda. Bocah usia 10 tahun. Anak ini kemudian diajarkan oleh ahli sihir ini, setiap hari pergi ke istana diajarkan sihir. Tapi setiap kali dia pulang, dia melewati sebuah rumah, ada pendeta di situ. Pendeta itu mengajar kepadanya semua yang diajarkan tukang sihir itu tak betul. Jadi pagi belajar sama tukang sihir, pulang jumpa pendeta, pendeta itu bilang yang diajarkan itu tinggalkan, gak usah baik. Hingga pada suatu ketika si anak tadi berada dalam dilema, kebingungan. Apakah aku akan mengikuti si ahli sihir atau si pendeta? Hingga pada suatu ketika dia berjalan sampailah di tempat, di situ ada harimau. Lantas si anak ini berkata, kalau aku ikut pendeta, apa buktinya? Kalau aku ikut ahli sihir, apa buktinya? Dan dia ketika itu berdoa, sekiranya yang diucapkan pendeta benar, maka kalau kupukul harimau ini dia akan mati. Sekiranya ya tukang ahli sihir yang benar, maka kalau kupukul dia tak mati. Nah, ketika itu dengan izin Allah, ketika dia pukul harimau itu, mati harimau seketika, sehingga dia kemudian meyakini berarti yang lebih benar di antara keduanya adalah pendeta. Semakin intensiflah anak ini belajar pada pendeta. Hingga pada akhirnya
si ahli sihir ini pun udah nyerahkan ilmunya semua kepada anak itu, tapi si anak itu tetap belajar agama kepada pendeta. Suatu ketika si anak itu mempraktekkan ilmu pendeta untuk mengobati orang. Jadi ada orang datang diobatinya dengan membaca apapun yang dimintanya sesuai dengan yang diajarkan pendeta kepadanya. Sampailah kemudian pasien anak itu ramai. Dan salah seorang menteri mendengar tentang kisah anak itu. Dan menteri itu dalam posisi buta. Sudah lama tak bisa melihat. Lantas dia pun ke sana meminta untuk diobati. Menteri yang datang kepada bocah tersebut lantas berkata, "Siapa Tuhanmu? Bukankah raja?" "Bukan," katanya. "Tapi katakan demi Allah." "Demi Allah, itulah Tuhanku dan Tuhanmu." Dan dengan izin Allah, setelah pengobatan itu, si menteri sembuh. Dan dia pun jadi pengikut si bocah itu, menyembah Allah. Suatu ketika si menteri kembali ke raja, raja terkejut. "Kenapa kau bisa melihat sekarang? Sebelumnya kau buta." "Ini berkat si bocah itu." "Oh, berarti ilmu sihirnya sudah semakin hebat," dipikir oleh si raja. Lantas suatu ketika menteri itu mengatakan, "Bagaimana cara dia menyembuhkanmu?" Menteri mengatakan, "Ya, cukup dia kemudian meminta kepadaku menyebutkan nama Tuhan bocah ini." "Bukankah aku Tuhannya?" kata raja. "Bukan, tapi dia mengatakan dengan nama Allah." Nah, disitulah raja menjadi murka. Lantas kemudian si bocah itu dipanggil ke istana untuk diadili. Ketika itu raja berkata, "Apakah kau punya Tuhan lain selain aku?" "Iya, Tuhanku dan Tuhanmu," kata bocah itu. "Dan Tuhan kita semua, itulah Allah." Ketika itu raja begitu murka, lantas diambilnya anak tadi, mau dilemparnya dari tebing yang tinggi. Ketika itu si anak berkata, "Kau tak akan bisa membunuhku sampai Allah izinkan aku mati." Dilempar dari atas, dia tak mati juga. Dibawa ke kapal tengah lautan, mau ditenggelamkan, tak mati juga. Hingga pada akhirnya si bocah tadi meminta kepada sang raja, "Kau mau aku terbunuh? Caranya begini. Kau kumpulkan semua orang di lapangan besar, kemudian kau gergaji aku. Sebelum kau gergaji aku, ucapkan, 'Demi nama Tuhan anak ini, insya Allah aku akan mati,' katanya. Tapi yang terjadi apa? Si raja karena dia benci kepada bocah itu yang mengganggu kekuasaannya, akhirnya dia melakukan seperti yang diminta oleh si bocah. Dikumpulkannya semua warga, kemudian dia berkata, 'Demi Tuhan anak ini.' Digergajinya lah anak tersebut hingga akhirnya anak itu mati. Tapi yang terjadi apa? Sang raja tidak menyangka semua yang menyaksikan akhirnya bersyahadat dan menjadi pengikut si anak itu. Karena dia marah, akhirnya dia perintahkan kepada seluruh tentaranya untuk menggali parit besar, kemudian melemparkan semua orang ke dalam parit tersebut untuk dibakar. Nah, di momen itu ya Allah ceritakanlah tentang Ashabul Ukhdud. Di mana kejadian ini terjadi? Kalau kita lihat peristiwa ini dalam sejarah diperkirakan terjadi di wilayah Najran. Najran itu di mana? Masa lalu itu bagian dari wilayah Yaman. Sekarang sudah masuk teritorial wilayah Arab Saudi, perbatasan dengan Yaman. Nah, jadi sampai sekarang bagi yang pernah mengunjungi di sana, itu menemukan tempat yang diyakini sempat ada parit di sana, tempat yang dibakar, dan kita akan temukan semacam apa yang kita sebut dengan seperti tulang-tulang kering yang terbakar. Sampai sekarang masih ada itu hitam-hitam di sana, ya. Itu nampak di sekitaran wilayah Najran yang kita temukan di tempat lain. Nah, jadi kalau kita kembali kepada surah, Allah pertama membuka surah ini dengan sumpah. Pertama, sumpah demi langit yang punya rasi bintang. Yang kedua,
bersumpah demi hari kiamat. Yang ketiga, bersumpah demi pelaku dan korban. Wa syahidin wa mashhud. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Siapa itu? Termasuklah kita bisa pahami sumpah ini segala hal yang masuk dalam kategori yang menyaksikan dan yang disaksikan. Setiap peristiwa selalu ada yang menyaksikan dan selalu ada yang disaksikan. Maka ini berlaku umum, ya. Allah katakan mulai ayat keempat, binasalah ashabul ukhdud. Siapa? Merekalah para penguasa di kota Najran yang dulu membakar rakyatnya dengan api. Kenapa? An-nar zati waqud. Mereka ya membakar rakyatnya dengan api, dengan kayu bakar. Izhum 'alaiha qu'ud. Mereka menyaksikan dari jauh bagaimana rakyatnya ikut dibakar dalam api. Kenapa? Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan apa yang sedang mereka perbuat kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah jelaskan dengan begitu gamblang apa motif mereka membakar orang yang tak bersalah tadi. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena satu sebab. Apa sebabnya? Karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji, yang memiliki kerajaan langit, kerajaan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Nah, realita kalau kita lihat kondisi saat ini, berapa banyak umat Islam di berbagai belahan dunia dalam kondisi seperti rakyat Ashabul Ukhdud yang dibakar. Kita lihat beberapa tahun lalu bagaimana saudara kita dari orang-orang Rohingya. Apa salah mereka? Tapi dibakar, diusir. Salahnya apa? Karena agamanya Islam. Kita lihat lagi ya beberapa kasus misalnya di Kashmir, di Chechnya sebelumnya, di Bosnia dan Herzegovina sebelumnya. Salah mereka hingga dibunuh apa? Hanya gara-gara mereka Islam. Bukan tak jauh dari kita lihat kondisi saudara kita di Palestina sampai saat ini. Kenapa mereka diperangi? Ya karena mereka beriman. Nah, jadi ini menggambarkan walaupun orang-orang yang mati terbakar nampak zahirnya mereka kalah, tapi sebenarnya prinsip yang mereka perjuangkan, mereka adalah pihak yang menang. Dengan raja membakar, justru nggak memadamkan cahaya iman. Justru semakin banyak orang yang pro terhadap mereka. Nah, jadi makanya kadang-kadang kita harus melihat kemenangan itu adalah kemenangan ideologi, bukan kemenangan yang lain. Mungkin orang yang berjuang sudah lama meninggal dunia, tapi kemenangan diraihnya setelah ratusan tahun kemudian. Ya. Jadi inilah yang ingin disampaikan ya dalam surah Al-Buruj ini dari ayat 1 hingga ayat 9 tadi. Luar biasa, Masya Allah sekali. Wah, jadi memang kita sebagai umat yang saat ini, sekarang ini melihat peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian dulu ini menjadi suatu pembelajaran ya, betul, ya, menjadi betul. Pengasah keimanan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, pemirsa luar biasa. Baik, kita lanjutkan kembali ke ayat berikutnya ya, sahabat Al-Quran di ayat 10 sampai dengan 11. Berarti satu ayat ya Ustaz, ini tentang ancaman bagi yang menguji orang-orang yang beriman dan balasan bagi mereka. Ini ancaman seperti apa maksudnya nih Ustaz? Ya. Allah ingin menjadikan kisah Ashabul Ukhdud ini sebagai kaedah umum yang berlaku sampai hari kiamat. Jangan ketika kita membaca kisah Ashabul Ukhdud, kita merasa ini peristiwa masa lalu yang gak ada kaitannya dengan masa depan. Tidak. Sunnatullah, kebiasaan Allah itu, segala peristiwa sejarah mungkin berulang. Dengan aktor yang berbeda, waktu yang berbeda, tempat yang berbeda. Tapi pesannya tetap sama. Kalau dulu orang yang beriman dibakar, Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan bencana, membunuh, menyiksa orang-orang mukmin, laki-laki ataupun perempuan,
Kalau mereka tak bertaubat, maka mereka akan dapat azab dan siksa neraka jahanam dan mereka akan dibakar di dunia. Jadi, dengan kata lain, sekali lagi Allah tegaskan, balasan yang kau terima di dunia dan akhirat sesuai dengan jenis perbuatan yang kau buat. Yang suka mengambil hak orang, pasti haknya akan diambil nanti suatu ketika. Ya, kita tak sebut itu sebagai karma, tapi itulah aturan Allah. Ya, itulah aturan Allah, bahwasanya apa? Tak mungkin keadilan Allah akan membiarkan orang yang semena-mena meninggal dunia tanpa dia merasakan akibat buruk perbuatannya. Ya. Jadi ini yang perlu untuk direnungkan. Maka dari itu Allah katakan di sini, innalladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar wa dzalikal fawzul kabir. Adapun orang mukmin yang mungkin disiksa, dianiaya, dibunuh atau diapapun, ya, mereka itu kalau beriman, beramal soleh, nanti akhirnya akan masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bagi mereka itulah kemenangan yang sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita menang di saat kita sudah nggak hidup lagi di dunia. Tapi prinsip yang kita perjuangkan tetap adalah itu hasil dari keringat kita, jerih payah kita. Walaupun yang kadang-kadang menikmati kemenangan itu generasi penerus kita. Tapi tentunya bermanfaat ya Ustadz ya. Ini berlaku juga untuk semua kejadian sebenarnya Ustadz. Betul. Hanya dalam hal memperjuangkan keimanan kita, tapi juga dalam perbuatan kita yang lain kadang ini relate juga begitu. Betul. Tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan kebaikan. Iya. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya di ayat 12 sampai dengan ayat ke-16 ya, sahabat Al-Qur'an. Ini tentang ancaman bagi orang kafirin atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti apa ini, Ustaz? Ya. Kalau kita melihat di bagian ini, Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan sesuatu yang bisa membuat kita takut. Ini semacam kata-kata ancaman dari Allah. Karena kadang-kadang yang bisa menahan kita untuk tidak melakukan perbuatan jahat adalah rasa takut kita kepada Allah. Allah katakan, "Inna batsya rabbika lasyadid." Sungguh azab Tuhanmu itu sangat pedih. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dialah yang memulai penciptaan dan dialah yang akan mengembalikan kembali kehidupan. Wa huwal ghafurul wadud. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Zul arsyil majid. Pemilik arasy yang lagi mulia. Fa'alul lima yurid. Dan Allah itu Tuhan yang Maha Kuasa untuk berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi ini adalah gambaran kuasanya Allah. Allah itu maha segalanya. Ya, maha segalanya. Artinya begini. Kalau kita lihat Ashabul Ukhdud ketika membakar orang-orang mukmin di parit, apakah Allah tidak punya kuasa untuk mencegah itu? Allah punya kuasa. Tapi Allah biarkan itu terjadi. Tujuannya apa? Tujuannya jadi pembelajaran bagi kita. Untuk menggambarkan tipologi para penerus Ashabul Ukhdud di zaman-zaman berikutnya. Dan untuk memahami buah dari surga itu adalah harga surga itu mahal. Dan surga itu kita beli dengan perjuangan dan kesabaran. Dengan kesabaran dan perjuangan. Ini yang dinampakkan dalam kisah Ashabul Ukhdud. Jadi bukan hanya kematian yang konyol dan sia-sia, tapi di dalamnya kita akan temukan kisah perjuangan, kisah pengorbanan, kisah kesabaran yang semakin memantapkan hati kita untuk beriman kepada Allah. Baik, selanjutnya adalah kisah binasanya Fir'aun dan Samud ini di ayat 17 sampai dengan 20, Ustaz. Ya, ini cukup menarik. Dari sisi sejarah, tentunya Fir'aun jauh lebih dulu dibandingkan Ashabul Ukhdud. Samud juga begitu. Walaupun dari sisi posisi wilayah tempat kejadian ini berdekatan, karena semuanya di Jazirah Arab. Ya, cerita tentang Fir'aun yang tenggelam. Saya yakin Ashabul Ukhdud pun mendengar kisah Fir'aun waktu mereka memerintah. Begitu juga bagaimana kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud, diazab Allah.
Padahal Samud itu punya kemahiran yang luar biasa. Mereka bisa memahat gunung menjadi istana. Ya, saya kira orang Ashabul Ukhdud pun mendengar tentang kisah itu. Bagaimana Allah mengazab mereka. Tapi yang terjadi apa? Mereka tidak mengambil iktibar, pelajaran dari apa yang menimpa umat-umat terdahulu. Jadi seakan-akan walaupun tempatmu dekat dengan Fir'aun, tapi mereka nggak belajar dari Fir'aun. Walaupun tempat domisili mereka dekat dengan Samud, mereka nggak belajar dari perjuangan Nabi Soleh menghadapi kaum Samud dan azab yang kemudian turun kepada mereka. Sehingga Allah katakan di sini, ya, apakah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang Fir'aun dan Samud? Kalau Nabi Muhammad saja mendengar, apalagi Ashabul Ukhdud, ya pasti lebih mendengar. Karena jarak waktu mereka dengan Fir'aun lebih dekat dibandingkan jarak Nabi Muhammad dengan Fir'aun. Nah, jadi ini gambaran, tapi apa yang terjadi? Kenapa tidak ada iktibar? Dikatakan di sini, balil ladzina kafaru fi takdzib. Karena orientasi dan cara berpikir mereka ingin dustakan semua tanda kebesaran Allah. Nah, jadi maka dari itu termasuk mereka itu dustakan Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah didustakan, kalau wahyu yang disampaikan Nabi dan Rasul sudah tak lagi dengar, pertanyaannya mana lagi yang bisa kita dengar? Karena kalau Quran saja kita nggak yakin, apalagi yang bisa kita yakini? Nah, tidak ada yang lebih benar isinya melebihi Quran. Maka kalau sudah mendustakan Quran, berarti sama dengan tak punya pegangan dalam hidup. Ada pedoman dalam hidup. Nah, karena kalau semua yang dibuat manusia mungkin ada khilaf, ada salah tulis, itu mungkin. Tapi Quran yang dijaga Allah, apakah kita juga mendustakannya? Nah, maka dari itu penutup fi lauhin mahfuz. Quran itu istimewa, Quran itu mulia. Kenapa? Tempatnya adalah di lauhil mahfuz. Nah, itulah tempat asli Al-Quran. Tempat di mana Allah pelihara, tak boleh menyentuh Quran kecuali makhluk yang suci. Nah, maka dari itu ini jadi perenungan bagi kita tentang pertama, Quran adalah pegangan kita agar kita bisa ambil iktibar dari apa yang menimpa Fir'aun, menimpa Samud, termasuk apa yang dilakukan oleh Ashabul Ukhdud ketika mereka berkuasa di dunia. Luar biasa sekali, Masya Allah, luar biasa. Jadi memang kisah-kisah terdahulu ini ya, sahabat Al-Quran bisa kita petik pelajarannya, kita ambil iktibarnya seperti itu ya Ustaz. Dan jangan sampai kita dustakan Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita sebagai umat manusia. Semoga kita selalu tergolong menjadi umat yang selalu berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sahabat Al-Quran, terima kasih sudah menyaksikan Menyelami Rahasia Al-Quran kali ini. Saksikan terus episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk klik like, subscribe juga ya, dan juga komen di kolom komentar. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.